You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Andrea Dovizioso maklum Pecco Bagnaia sulit saingi Marc Marquez, harus akui rider lain lebih cepat. 3 kali runner-up MotoGP, Andrea Dovizioso, mengaku kaget melihat Pecco Bagnaia kesulitan menyaingi Marc Marquez pada awal musim 2025. Namun, ia juga memaklumi, mengingat Marquez sangat tangguh dan percaya diri membela Ducati Lenovo Team dan menunggangi Desmosedici EP25. Dibanding Marquez yang sudah meraih 6 kemenangan sprint dan 3 kemenangan Grand Prix, Bagnaia baru meraih 1 kemenangan Grand Prix dalam 7 seri pertama musim ini. Selagi Marquez memimpin klasemen dengan koleksi 196 poin, Bagnaia berada di peringkat ketiga dengan ketertinggalan 72 poin. Belakangan ini, Bagnaia mengaku kesulitan mengendalikan EP25, yang sejatinya tak jauh berbeda dari EP24, yakni motor yang mengantarnya meraih 11 kemenangan tahun lalu. Ia bahkan menyebut karakter Ducati yang biasa ia kenal tak ada lagi di EP25. Kepada Moto2, Dovizioso pun mengaku terkejut. Tadinya, saya pikir Pecco tak terlalu kesulitan, tetapi hanya dia yang tahu alasannya. Apakah perubahan dari tahun lalu ke tahun ini atau dinamika lain menciptakan krisis? Namun, hanya dia yang tahu secara rinci. Karisma dan kekuatan Marc memang tidak diragukan. Jadi, jujur, saya tak terlalu terkejut melihat pendekatannya terhadap musim seperti ini, ujar Dovizioso, yang kini menjabat sebagai test rider Yamaha MotoGP, diketahui punya pengalaman bertarung dengan Marquez meski mereka tak pernah jadi rekan setim. Kedua rider ini bertarung sengit memperebutkan gelar dunia pada 2017, 2018, dan 2019, di mana Marquez keluar sebagai juara dunia sementara Dovizioso harus legawa jadi runner-up. Dovizioso pun mengakui bahwa ada kalanya seorang pembalap harus mengakui rivalnya lebih kuat meski terasa menyakitkan. Menurutnya, tak ada gunanya bagi para pembalap untuk mencari-cari alasan atas performanya yang buruk ketika mereka tahu betul bahwa rivalnya memang lebih kuat dari mereka. Ada pembalap yang lebih objektif dan ada yang kurang objektif. Banyak pembalap yang tidak objektif, selalu cari-cari alasan dan memberikan penjelasan tak masuk akal. Kebanyakan pembalap memang seperti itu. Ada juga yang berkata jujur tetapi jadi beban pribadi, karena ketika sadar dan paham bahwa Anda tertinggal dari pembalap lain, rasanya sangat menyakitkan, tutur Dovizioso. Namun, Anda harus menghadapinya dan bekerja keras. Anda tak bisa menyelesaikan semua masalah, tetapi semua bisa diperbaiki. Saya juga pernah bentrok dengan para pembalap kuat, dan kenyataannya memang begitu. Jika ingin menang, Anda harus cari solusi lain, cara lain, dan selalu ada jalan untuk menyiasatinya dan mencoba berkembang, tutupnya. Marquez dan Bagnaia akan kembali turun lintasan dalam MotoGP Aragon di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada 6 hingga 8 Juni 2025. Dovizioso sendiri sibuk menjadi test rider Yamaha dan mengembangkan mesin V4 yang kemungkinan akan diluncurkan di MotoGP 2026 mendatang. Sementara itu, akankah muncul pemenang ke-6 berbeda di MotoGP Aragon 2025? Ini teritori Marc Marquez. MotoGP Aragon 2025 yang digelar 6 hingga 8 Juni di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Seri ke-8 ini berpotensi memunculkan pemenang ke-6 berbeda pada main race atau balapan hari Minggu. Masalahnya melihat sejarah, MotoGP Aragon dikenal sebagai balapan teritori pembalap Ducati, Marc Marquez. Mungkinkah dominasi kakak Alex Marquez di Aragon akan terus berlanjut? Atau justru ada kejutan dari pembalap lain? Marc Marquez punya rekor mentereng di Aragon dengan 7 kemenangan. Sirkuit ini sangat cocok dengan gaya balapnya. Terutama karena banyaknya tikungan ke kiri yang menjadi keunggulannya. Tak heran, banyak yang menjagokannya untuk kembali berjaya. Namun, MotoGP 2025 menyajikan persaingan yang sangat ketat. 5 seri terakhir telah menghasilkan 5 pemenang yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa sulit memprediksi siapa yang akan keluar sebagai juara di setiap balapan. Selain itu, faktor ketidakpastian selalu mewarnai dunia balap.
Kecelakaan, masalah teknis, atau perubahan cuaca dapat mengubah jalannya balapan. Sehingga, peluang pembalap lain untuk menang tetap terbuka lebar. Tren 5 pembalap berbeda menang di hari Minggu dimulai Pecco Bagnaia pada MotoGP Amerika Serikat. Dia memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Marc Marquez untuk finish pertama. Seri berikutnya, MotoGP Qatar, Marc Marquez bangkit untuk finish pertama. Lalu MotoGP Spanyol, Alex Marquez berpesta dengan meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP. Kemudian di MotoGP Prancis, rider tuan rumah sekaligus pembalap LCR Honda, Johann Zarco finish pertama. Terbaru pada main race MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Marco Bezzecchi dari Aprilia finish pertama. Jadi akankah tren ini berlanjut menjadi 6 seri pada balapan MotoGP Aragon 2025? Sangat menarik untuk ditunggu. Selain Marc Marquez, ada beberapa pembalap lain yang berpotensi menjadi penantang kuat di MotoGP Aragon 2025. Alex Marquez, Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia adalah beberapa nama yang patut diwaspadai. Ketiganya telah menunjukkan performa yang impresif sepanjang musim ini. Alex Marquez, adik dari Marc Marquez, juga memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Ia telah menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Bahkan mampu bersaing dengan para pembalap papan atas lainnya. Keakrabannya dengan sirkuit Aragon bisa menjadi modal penting. Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia juga tidak bisa diremehkan. Keduanya merupakan pembalap yang sangat kompetitif. Pernah meraih gelar juara dunia. Mereka akan berusaha keras untuk mengalahkan Marc Marquez dan meraih kemenangan di Aragon. Balap motor selalu diwarnai dengan faktor ketidakpastian. Kecelakaan, masalah teknis, dan perubahan cuaca dapat memengaruhi hasil balapan. Hal ini membuat persaingan semakin menarik dan tidak terduga. Pada MotoGP Aragon 2025, faktor cuaca bisa menjadi penentu. Jika hujan turun, kondisi lintasan akan berubah drastis. Pembalap yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keuntungan. Strategi tim juga akan sangat penting dalam kondisi seperti ini. Selain itu, masalah teknis juga bisa menghampiri siapa saja. Kerusakan pada motor dapat membuat pembalap kehilangan peluang untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, keandalan motor sangat penting dalam balapan. Dengan berbagai faktor yang memengaruhi, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang di MotoGP Aragon 2025. Marc Marquez memang menjadi favorit, tetapi pembalap lain juga memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Kita tunggu saja kejutan apa yang akan terjadi. Sementara itu, Fermin Aldeguer, jika saya boleh memilih, saya ingin berada di Ducati Lenovo bersama Marc Marquez. Situs resmi MotoGP kali ini memilih Fermin Aldeguer untuk tampil dalam program mereka yang bertajuk Show or Tell, dan pembalap tersebut setuju untuk merekam video eksklusif sebagai konten untuk situs resmi kejuaraan balap motor tersebut. Dalam video ini, pembalap asal Spanyol tersebut menjawab beberapa pertanyaan, tetapi ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang lebih bernada gosip. Meski begitu tetap saja ada banyak hal pribadi menarik yang ia bagikan. Setelah 2 pertanyaan yang tidak terjawab di awal, Fermin kini menjawab pertanyaan ketiga dengan berbicara tentang apa yang akan terjadi jika ia tidak menjadi pembalap MotoGP. Ia menjawab bahwa akan sulit karena dia sangat menyukai balapan motor. Sulit, karena saat saya masih kecil, itu adalah impian saya. Entahlah, saya sangat menyukai sepeda motor, mungkin F1. Saatnya ditanya siapa rekan setim terbaiknya. Sambil tersenyum, ia menjawab bahwa itu adalah Alex Marquez. Meskipun keduanya baru bersama di garasi tim Gresini dalam waktu yang singkat, Aldeguer akhirnya menjawab. Tidak, mungkin Romano Fenati, karena ia melakukan hal-hal gila di kejuaraan dunia, tetapi bagi saya ia orang yang baik. Tetapi ya, mungkin Romano. Jika Aldeguer dapat memilih tim maka tim resmi Ducati dan dengan Marc Marquez adalah pilihannya. Fermin tidak ragu saat ditanya hal tersebut dan juga menjawab dengan memilih rekan setim. Saya akan memilih Ducati Lenovo, dengan Marc, seperti ini, jadi tekanannya lebih besar. Ketika ditanya siapa yang bisa lebih baik akhir pekan depan di Aragon, Alex Marquez atau Marc Marquez, Aldeguer tidak menjawab, tetapi jika ia menjawab pembalap mana yang lebih sulit untuk disaingi di lintasan. Jack Miller. Di awal musim, saya banyak bertarung dengannya, mengacu pada pertarungannya di IP Amerika. Kami berada di posisi yang sama. Itu sangat sulit bagi saya. Saat ditanya apakah Fermin bisa memenangkan salah satu balapan tahun ini, dalam debut MotoGP-nya dan sebagai rookie. Ya, itu ada dalam pikiran saya.
Tetapi itu bukan tujuan saya saat ini. Saya harus terus bekerja. Dan kemudian kita lihat saja nanti, katanya. Terakhir, Fermin Aldeguer menceritakan bagaimana ia merayakan podium MotoGP pertamanya, dan mengatakan, "Saya hanya merayakannya bersama Gresini. Tidak mudah untuk merayakannya karena balapan berikutnya, Aragon minggu ini, sangat dekat. Namun selama liburan musim panas ini, saya akan berpesta dengan teman-teman dan keluarga saya," pungkasnya.